Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 104, 3 wanita dalam drama. Saya melihat bahwa yang terhalang oleh lembaran besi di depan adalah lokasi konstruksi yang sangat besar. Sebuah lubang besar telah digali. Lubang itu penuh dengan batang baja, dan fondasinya jelas sedang dibangun. Dua ekskavator dan dump truck di kejauhan sedang membersihkan puing-puing seperti batu dan kotoran. Apakah Anda akan menulis alamat yang salah? Jiang Yan melihat sekeliling, tidak ada panti asuhan di sini. Tapi ayah berjanji padaku bahwa itu benar. Lin Yu segera mengeluarkan catatan itu dan melihatnya. Jalan Changning No. 445, Institut Kesejahteraan Anak Qinghai No. 2. Saat ini, dua pekerja bertopi keras kebetulan lewat. Jiang Yan buru-buru berlari dan memanggil mereka, "Dua saudara, saya akan menanyakan sesuatu. Apakah sebelumnya ada panti asuhan di sini?" Kedua pekerja itu melirik Jiang Yan, dan mata mereka langsung menyala, merasa sangat luar biasa. Ketika mereka telah melihat seorang wanita cantik di lokasi konstruksi sepanjang tahun, keduanya bergegas menjawab, "Ya, ada rumah kesejahteraan, tetapi telah dibongkar selama beberapa tahun." Itu telah dihancurkan selama beberapa tahun. Lin Yu juga berjalan, mengapa? Gara-gara pembongkaran, sudah sekitar 3 atau 4 tahun. Pada dasarnya semua komunitas ini sudah dibongkar. Bahkan relokasi dan pembongkarannya sempat tertunda 1 atau 2 tahun. Baru sekarang baru dibangun kembali. Jawab kedua pekerja itu. Mengenai hal ini, mereka juga mendengarkan kontraktor dan manajer. "Lalu apa kau tahu kemana panti asuhan ini pindah?" Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Kedua pekerja itu saling memandang dan menggelengkan kepala, yang berada di luar pengetahuan mereka. "Terima kasih." Jiang Yan mengangguk dengan sopan. "Kamu bisa pergi ke pemerintah kota untuk memeriksanya." Kedua pekerja itu berkata dan pergi. "Mereka benar. Kita dapat memeriksa dengan pemerintah kota dan kita pasti akan menemukan dekan panti asuhan saat itu." Ekspresi wajah Jiang Yan bergerak, dan pemerintah kota pasti akan memiliki yayasan. "Lupakan." Lin Yu menghela nafas dan berkata sangat kecewa. Selama bertahun-tahun, dekan tidak tahu berapa banyak istilah yang telah diubah. Jika panti asuhan masih ada, mungkin aku masih memiliki file dari tahun itu. Segera setelah saya pindah, saya kira tidak ada yang tersisa. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke lokasi konstruksi yang sedang dibangun, dan tidak bisa menahan nafas. "Saya datang ke sini dengan penuh harapan, tetapi saya tidak mengharapkan hasil ini." Pada saat ini, dia merasakan beberapa jari ramping masuk ke telapak tangannya. Jiang Yan dengan lembut memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, selama kamu mau menemukannya, aku akan selalu menemanimu untuk menemukannya. Aku percaya saya akan menemukannya suatu hari nanti." Lin Yu menoleh dan meliriknya. Melihat wajahnya dengan fitur yang jelas dan bulu mata yang panjang, dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. "Tidak masalah jika kami tidak dapat menemukannya, kami selalu memiliki rumah sendiri." Jiang Yan menjabat tangannya dan tidak bisa membantu tetapi menambah kekuatan. Meskipun dia sedikit tidak nyaman melihat ekspresi kecewa Lin Yu, ada juga sedikit kegembiraan di hatinya. Setidaknya masa depan yang tidak pasti itu bisa didorong kembali. Meskipun apa yang akan datang, bukankah kita semua hidup di masa sekarang? Mari kita bicarakan nanti, tidak peduli aku bisa menemukannya atau tidak, aku akan menerima takdirku. Lin Yu menghela nafas, menyesal di dalam hatinya, "Saudara Jiarong, maaf, aku mencoba yang terbaik." Lin Yu buru-buru menyesuaikan suasana hatinya dan mengundang Jiang Yan sambil tersenyum, "Mengapa kamu pergi ke sana sebentar? Ayo pergi ke rumah sakit bersamaku,
pergi ke ibu baptis untuk makan di malam hari, dan dia berkata aku tidak melihatmu beberapa hari, tapi kangen kamu. Bagus. Jiang Yan mengangguk, tapi tidak menolak. Setelah keduanya tiba di ruang medis, sebuah Porsche 911 ungu diparkir di luar ruang medis. Jiang Yan mengerutkan kening, sedikit tidak senang, mengetahui bahwa Sue Qin ada di sini lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit jijik, meskipun Lin Yu dan Sue Qin tidak memiliki apa-apa di antara mereka. Tetapi dari pemahamannya tentang wanita, Jiang Yan bisa melihat sekilas keluar, Sue Qin memiliki kesan yang baik tentang Lin Yu. Meskipun kasih sayang ini tidak terlalu kuat, itu tidak baik-baik saja. Bagaimanapun, Lin Yu punya suami. Lin Yu juga merasakan perubahan atmosfer di udara, menoleh dan menatap Jiang Yan, dan menemukan bahwa wajahnya dingin, seolah-olah terbungkus lapisan es, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kakaknya, Yan, baik di mana-mana, tetapi mudah cemburu. Lin Yu buru-buru menjelaskan, Saudari Yan, jangan salah paham, dia pasti punya sesuatu untuk menemukan saya. Saya tidak mengatakan apa yang Anda miliki, apa hati nurani Anda yang bersalah. Jiang Yan berkata dengan dingin. Dia juga tahu sesuatu tentang kerja sama Lin Yu dan Sue Qin. Begitu saya memasuki ruangan, saya melihat Sue Qin duduk di ruang konsultasi, membolak-balik beberapa dokumen. Karena Lin Yu memutuskan untuk pergi ke panti asuhan hari ini, dia memberitahu pasien sebelumnya bahwa dia akan keluar dari bisnis hari ini dan tidak ke dokter, jadi tidak ada pasien di rumah sakit saat ini. Kamu kembali. Sue Qin sangat gembira saat melihat punggung Lin Yu, dan buru-buru bangun, setelah melihat Jiang Yan di belakang Lin Yu, senyum di wajahnya langsung mengeras. Nyonya dia di sini juga, ikuti cukup dekat, kata Sue Qin provokatif. Saudari Sue, kamu lupa. Ini klinik medis kami. Saya akan datang kapanpun saya mau. Jiang Yan menjawab dengan ringan, lalu duduk di kursi di belakang meja pemeriksaan dengan ekspresi tenang. Beberapa kata-katanya sangat mematikan. Pertama, dia menyebut Sue Qin sebagai kakak perempuan tertua, yang berarti Sue Qin lebih tua darinya, dan kedua menyatakan nyonya rumah. Ini adalah rumah mereka, dan Sue Qin hanyalah seorang tamu. Selain itu, dia duduk di kursi yang sama dengan yang biasanya diduduki Lin Yu. Selain Lin Yu, dia adalah kursi kedua yang duduk di kursi ini. Sue Qin menggigit bibirnya dengan marah, dia tidak datang untuk bertengkar dengan Jiang Yan, jadi dia tidak banyak bicara, dan buru-buru memanggil Lin Yu ke sisinya, lalu mengeluarkan botol hijau halus dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Mengatakan penuh semangat, produk jadi sudah keluar, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Lin Yu segera mengambil botol itu dan menemukan bahwa botol kosmetik ini dibuat dengan sangat hati-hati, dengan logo kecantikan Rongqin tercetak di atasnya dan tulisan lotion kecantikan kulit salju. Lin Yu membuka botolnya dan menemukan bahwa itu adalah cairan kental berwarna hijau jernih, terasa sangat halus dan berbau harum dan menyegarkan, tanpa rasa herbal asli dari lumpur obat, terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Warnanya jauh lebih baik. Seharusnya itu ditangani secara khusus, komposisinya tidak berubah. Lin Yu menyeka beberapa di punggung tangannya. Jangan khawatir, ini tidak berubah. Saya telah mencobanya dengan banyak orang. Efek dari kecantikan dan penghapusan bintik sangat signifikan. Pada dasarnya, kulit dapat ditemukan membaik secara signifikan dalam waktu seminggu tanpa efek samping. Sue Qin berkata dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, Lin Yu mengangguk. Saya telah bernegosiasi dengan agen pusat perbelanjaan besar, dan mereka akan secara resmi terdaftar untuk dijual dalam beberapa hari. Sue Qin berkata dengan bangga, yaitu, hanya wanita kuat seperti dia yang dapat menyelesaikan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Mungkin butuh 1 atau setengah tahun untuk orang lain. Saudari Sue benar-benar wanita yang berorientasi pada karir, tidak seperti kami yang menikah lebih awal dan dirawat serta kehilangan semangat juang, kata Jiang Yan dingin.
Dada Suekin menyatu dan menatap Jiang Yan dengan galak. Apa yang dia katakan jelas mengolok-olok Suekin atau menjadi lajang. Saudari Yan, ayo, bagaimana kalau kamu mencoba losion kecantikan ini? Lin Yu dengan cepat membawa botol hijau kecil itu ke Jiang Yan dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan karena takut mereka akan bertengkar. Lin Yu bertanya-tanya bagaimana kedua saudara perempuan ini seperti musuh, dan mencubit mereka begitu mereka bertemu. Jiang Yan mengambil botol hijau kecil itu, menjentikkan jarinya, mengusap punggung tangannya, lalu mengangguk, dan berkata, ini adalah hal yang dikembangkan oleh keluarga kami. Ini sangat bagus. Suekin mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya hampir dicubit ke dalam daging, dia tidak akan datang jika dia tahu Jiang Yan ada di sana hari ini. Rong Qin Mei Yan. Nama ini benar-benar jelek. Jiang Yan mengerutkan kening saat melihat merek dagang di botol hijau kecil, embun beku di wajahnya lebih berat, dan dengan pahit memotret botol kecil di atas meja. Melihatnya seperti ini, hati Suekin disegarkan, dan dia akhirnya menarik kembali sebuah kotak. Hehe, bukankah itu hanya sebuah nama? Apanya yang bagus atau tidak? Lin Yu berkata sambil tersenyum, bertanya-tanya apakah Suekin harus kembali dulu. Siapa tahu dia belum berbicara, dan sesosok cantik bergegas masuk keluar pintu, dan berkata sembarangan, hebat, tidak ada pasien hari ini, tidak perlu antre. Bukan orang lain yang datang ke sini, tapi Wei Suening berseragam polisi. Melihat Suekin dan Jiang Yan di dalam ruangan, Wei Suening mengerutkan kening. Benar saja, He Jiarong, seorang bajingan, bukanlah hal yang baik. Dia benar-benar mengaitkan dua wanita cantik pada saat yang bersamaan. Dr. He, kapan Anda mengubah departemen ginekologi di sini? Wei Suening dengan sengaja menggoda Lin Yu. Nah, ini temanku Suekin, dan ini istriku Jiang Yan. Lin Yu buru-buru memperkenalkannya. Oh, adik ipar. Wei Suening memandang Jiang Yan, cukup terkejut, dan sedikit cemburu di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa He Jiarong, seorang bajingan, begitu diberkati untuk menikahi wanita cantik seperti itu, dan bahkan dia sendiri sedikit tidak disukai. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah sudah kubilang masalah panggulmu sudah membaik, dan kamu tidak perlu melakukan pijatan lagi? Lin Yu sedikit terkejut, seperti yang sudah dia ceritakan ketika dia datang terakhir kali. Siapa bilang nona muda ini merasa sedikit tidak nyaman dalam beberapa hari terakhir? Cepat, beri aku dorongan. Wei Suening memutar matanya dan tiba-tiba mendapat ide buruk di hatinya. Kamu seorang gangster, dan kamu membayarnya terakhir kali. Paksa saya untuk menelepon paman Anda dan lihat bagaimana saya membersihkan Anda di depan istri Anda. Setelah mengatakan itu, Wei Suening berlari ke tempat tidur klinik dan bangkit, mendesak, cepat, sakit punggungku sangat parah, tapi saat kamu menekan pantatku kali ini, jangan gunakan kekuatan sebanyak terakhir kali. Aku kembali dan sakit, beberapa hari. Tekan pantatnya. Wajah Jiang Yan tenggelam dalam sekejap, dan matanya menatap Lin Yu dengan mata yang sangat dingin. Jika matanya bisa membunuh, Lin Yu akan mati ribuan kali. Suekin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan melirik Lin Yu, sangat terkejut, He Jiarong masih memiliki kebiasaan ini. Dia tanpa sadar menoleh dan melirik pinggulnya, dan menegakkan dadanya dengan cukup percaya diri. Dorong pantat apa? Pinggang. Pinggang yang terus aku tekan. Wajah Lin Yu memerah dan gugup, mengetahui bahwa Wei Suening sengaja memperbaikinya. Tubuhku mendesis saat kamu menekannya, dan aku tidak bisa menemukan dengan tepat di mana aku menyentuhnya. Bagaimanapun, lihat saja dan tekan, cepat. Wei Suening mencibir, menutupi mulutnya. Jangan salah paham, tekan pinggang, pinggang. Lin Yu buru-buru menjelaskan kepada Jiang Yan. Dia berkata bahwa dia akan memijat Wei Suening. Jiarong, aku berkata aku haus dalam perjalanan ke sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuatkan teh untukku?
Setelah menunggu begitu lama, aku belum menyesap air. Jiang Yan memaksa hatinya untuk menahan diri. Marah, kata dingin. Aku akan membuatnya untukmu. Li Zhensheng buru-buru berkata. Jangan ganggu kamu, saudara Li. Hanya Jiarong yang mengerti kebiasaan minum teh saya, Jiang Yan berkata dengan ringan. Tidak, beri aku pijatan dulu. Aku seorang pasien. Aku harus segera kembali ke permainan sebentar lagi. Wei Xuening menutup mulutnya dan tersenyum lebih penuh semangat. Tuan Ho, saya pikir sebaiknya Anda menandatangani perjanjian dengan saya dulu. Saya akan lebih cepat, dan saya ingin sekali kembali ke perusahaan. Ketika Suekin melihat bahwa kedua wanita ini bergegas untuk membiarkan Lin Yu melayani dirinya sendiri terlebih dahulu, dia segera berdiri, dan beberapa dari mereka menolak untuk menunjukkan kelemahan. Lin Yu tiba-tiba terlihat sedih dan bingung. Ketiga wanita ini, bukankah ini jelas menjadi masalah baginya? Tidak peduli apa yang dia lakukan pertama kali, dia menyinggung dua lainnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.